Permisi, Pak. Iya. Saya mau di ACC, Pak, pindah device, Pak. Iya. Mau pindah-pindah itu kenapa? Oke, ujian saya rasa gampang. Saya belum ngecek hasilnya. Saya rasa nggak ada kesulitan ya. Nggak ada toh? Gampang toh? Gampang. Nah, kita sekarang sudah masuk ke minggu ke-14, tapi kuliah kita sudah masuk ke berapa ini? Berapa ya tadi? Hah? Minggu depan kemungkinan saya keluar kota, jadi saya ke Python, jadi kemungkinan tidak ada. Nanti saya kabari tepatnya ya, apakah jadi atau enggaknya, saya masih konfirmasi dulu sana. Dirasanya kita mungkin ya siap-siap aja untuk ujian. Jadi minggu terakhir, kira-kira Kamis depan, kita akan coba untuk mereview. Ya, setelah itu kosong. Kita ujian kapan ya? Tanggal pertengahan ya kira-kira ya? Ya Pak, biasanya seperti itu. Ya, kita sudah, ini minggu keberapa ini? 14, Pak. 14, Pak. Kita sekarang kuliah ke berapa ini? 20 berapa? 9. 9, Pak. 9, berarti Kamis 30. Marilah ketemu sekali 31. Orang 32 kan? 16 kali 2 kan 32. Iya toh? Iya, Pak. Oke. Mungkin pertemuan terakhir, kalau ini kita selesai, kita sudah selesaikan from capture 1 until capture 11. But the schedule will be jumped after you learn in capture 7 and 8. We are jumped to 11, so we'll back to capture 9 for spatially natural confection, right? Okay. Yes, Okay. In capture 11, actually you have already studied that we have concentrate in heat exchanger two kind. First is shell and tube heat exchanger, and the other for compact exchanger. Okay, and the method you already learned about the LMTD method, log mean temperature difference methods, special for design. And then the other methods, the second method is NTU effectiveness, special for, there are two purposes, right? One is maintenance, to determine the time for maintenance, and determine the time to replace. To replace the heat exchanger. The second method. Okay, this is a kind of the methods that you learn. Then, okay, there are any questions before I continue to back to capture 9? Maybe. Hello? No? No. Okay. Open your books. Be back to 9 natural confections. Oke. Baru aja hujan nih. Makanya agak siangan aja lah kuliah kita. Nanti selesainya jam-jam agak siangan. Oke. For now we learn about free or natural convection. What is define free or natural convection? Hello, masih ingat? Masih ingat?
Hello, masih ingat konveksi itu apa? What is definition convection? Is heat transfer that occur with motion of fluid. So occurs with the moving fluid and must be and Surface, sir. surface and moving fluids. Okay, if we put moving fluid by the fan or external force, maka kita sebut sebagai force convection. Dan Ini nggak hanya fan ya, bisa pumps, etc. The moving, you can blow. This is also force. Okay, force convection. And then the second one, you will be in capture 10. You will be convection also, but convection specially for phase change, perubahan fase. Itu konveksi juga. Contohnya kondensasi sama evaporasi. evaporation. This is two kind of change phase. Okay. The third for convection is natural or free. Hello. Okay, sir. I give you example very easy. Just look every day in your home, in your homes, that you have refrigerator. Hello. Yes, sir. Ya, Pak. Yes, sir. Ini ada dua pintu, upper and lower. Okay, this is for freezer compartments, freezer, and then for the refrigerator. Ya, ini untuk cooling saja. Okay. Then if you touch in the left or right side of your refrigerant, you feel warm. Hello? Yes, You sir. feel Yes, sir. Hangat. ini hangat. Kenapa? Karena di situ letaknya apa? Ya, heat exchanger, sir. Kalau kita ngomong, if you talk about refrigeration system in thermodynamic, you can find four components, right? Right, sir. One is Compressor. then second. Hello, others. Evaporator. Evaporators, and then Pressure valve. hmm? Valve-nya, sir. Apa? Hello. Number 2, number 3. Come on. Expansion valve, sir. Good. Expansion valve, number 3, number 4. Why? Number 4. Nggak jalan loh kalau ani Sorry, 3. sir. Hah? Loh. Apa nomor 3? Nomor 4. Loh, ini mesin kok. Compressor. Sir. Kondensernya, sir. Evaporators, expansion valve, and finally Condenser. condenser. So evaporator, because freezer, they put in this compartment for the freezer. Sometime -5, the design. Hello, for compartment, for freezer.
Nih, makanya dia kasih fan supaya nggak jadi ice ya, kalau satu pintu biasanya tidak timbul es, kalau dua pintu biasanya enggak karena ada fan ya, supaya nggak timbul es di situ. Oke. This is located for evaporator. Okay, hello. If you look in the back of your refrigerator, they have the black ones. This is compressor. Okay, and the up of the compressor, if you want to look in the back of your refrigerator, anak-anak jarang mau lihat. Itu lemahnya. Makanya anak-anak sukanya ngelihatnya ya di sini es krim atau di bawah buah, sukanya. Nggak pernah mau ngelihat belakangnya, poro-poro Pak, ngapain lihat belakang? Di belakang itu letaknya kompresor sama expansion. What kind of expansion? You have a three kind expansion, right? Apa saja bentuk expansion valve? Hello. Nah, aku belum ngomong natural convection. Saya masih thermodynamic. Supaya tahu, kalau nggak tahu nggak bisa. Hello, how many expansion valve do you have? Ada yang thermal expansion valve itu bukan, Sir? Thermal expansion, oke. Terus satu, terus sebetulnya bukan thermal, thermostatic expansion valve. Oke. Terus number 2, biasanya dipakai di AC, itu thermostatic. Number 2, lah, capillary tube. Number 3, Capillary box, sir. capillary box. No, I don't know it. Capillary tube. Number 3. Electronic. Apa itu elektron? Thermostatic expansion valve. Number 2, capillary tube, kind of the expansion valve. Number 3, Float valve, Sir. Float valve. Ya kamu cari sendiri. Oke, itu letaknya di atas ini. Kalau AC kamu pakai thermostatics, ya. Kalau kulkas, refrigerator, Anda pakai capillary tube. Di atas ini ada capillary tube. Di atasnya persis kompresor. Very close with your compressor. Okay. And the last question is, where is condenser? Condenser will put in the right and the left side of your refrigerator. Okay. Yang lama, old, yang lama, ya, yang kulkas yang lama sekali, mungkin zamanmu udah nggak ada ya, mungkin ya. Zaman saya itu refrigeratornya itu located di belakangnya, jadi di belakangnya kulkas. Ini kulkasnya di belakang ini, kalau ada yang punya berarti ini yang lama. Ini ada kondenser. Biasanya dicat hitam. Nah, ini pipa-pipa banyak. Halo. Iya, Halo. Ya, sir. Ini Masih letaknya ada, Sir. dulu. Masih ada nggak? Nggak tahu sekarang. Masih, Sir. Di rumah nenek ada, sir. Nah, ini old type. Kelemahannya sehingga ini repot. Kalau mau naruh di rumah nggak bisa mepet tembok. Oke. Nggak Oke, bisa sir. mepet. Jadi terhalang oleh. Refrigerator yang baru, kondensernya itu diletakkan di dinding kanan dan kiri. Letaknya begini. Nah, ini kondensernya, pipanya. Terus kemudian ini dikasih insulation supaya panasnya nggak ke sini karena di sini cold, tempatnya compartments. Oke.
Jadi panasnya ke sana, keluar. Kalau saya punya, I have a plate, hot plate, vertical. Oke. Hello. Yes, sir. Ini air, room air, ya. Jadi room temperature, ya, di rumahmu. Maka secara otomatis ada boundary layer di sini, velocity. Kenapa? Karena kalau udara close touching your hot plate in here, hello, Yes, sir. kalau udara kena plat ini, udaranya temperaturnya naik, maka density-nya akan Berkurang, sir. turun. Hello, Oke, maka dia akan bergerak ke atas. Halo, Yes, sir. Yes, sir. maka timbullah di sini velocity kecepatan karena dia gerak ke atas. Gerak ke atas ada gaya. Berarti gaya apa? Lift force, sir. NC force. Oh, buoyancy. Buoyancy, good. Buoyancy. Kalau jatuh gaya Gravitasi, sir. gravitasi. Kamu itu loh, angel dong ngomong. Ya, toh? Kamu loh ilmu gaya kok ora. Jadi gaya definisi gaya itu apa sih? Gaya itu M kali definisinya. A. Loh, enggak, kalau mendefinisikan gaya SMP atau SMA, gaya adalah menyebabkan Dorongan, sir. Kalau di menyebabkan SMP. Usaha Benda yang bergerak. menyebabkan perpindahan suatu yang gampang menurut kok angel meno gaya menyebabkan benda diam jadi bergerak. jadi bergerak, sir. Bola diem, kamu tendang, maka bergerak Bergerak, sir. karena ada gaya. Gaya punya arah. Oh iya, maka gaya adalah vektor. Kamu kok angel ya? Nggak tahu pelajaran dulu gimana ya, menghafal ini sukanya. Gaya itu menyebabkan benda diam jadi bergerak. Atau Benda yang bergerak jadi Diam. apa lagi? Definisi gaya itu bisa terang nomor. Tendangan kan bisa tendangan. Ya. Benda diam jadi bergerak atau Bergerak menjadi diam, Pak. bergerak jadi diam. Karena di situ kamu punya gaya Kayak gesek, Pak. gaya friction, gaya gesek. Rem, mobilmu direm itu dari bergerak menjadi diam. Kenapa? Karena ada gaya. Gaya apa? Friction. Baik friction karena rodamu dengan jalan atau dengan brake-nya tadi. Itu gaya, Le. Inilah kelemahan anak-anak karena pelajaran itu semua dihafal, tidak mau mengerti. Itu kelemahannya. Semua dihafal. Gaya itu menyebabkan dia diam menjadi bergerak, gerak jadi diam, dan mempunyai arah, yaitu vektor. Selalu gaya itu simbolnya kayak vektor. Maka kamu kenal dengan resultan gaya. Bukannya begitu? Iya, benar, Ya, Pak. Pak. Yes, sir. Oh. Kok angin ya? Aku belum mau belajar yang ini. Oke. Ini buoyancy. Berarti kecepatan yang terjadi oleh gaya buoyancy ini ada force atau karena dirinya sendiri? Karena dirinya sendiri, sir. Gayanya diri sendiri, maka disebut natural. Natural convection. Jadi nanti Nusselt number-nya bukan lagi fungsi Reynolds dan Prandtl. Kalau dia dengan density, perubahan density, maka halo,
Yes, sir. maka Nusselt number-nya di-develop karena buoyancy. Di mana itu diwakili oleh bilangan Grasov. Jadi nanti Nusselt number-nya itu fungsi dari Grasov dan Prandtl, bukan Reynolds. Get it? Valid, sir. Valid. Karena perubahan Density. Density. Nah, sekarang sudah paham. Berarti bukan karena Reynolds. Kalau force, Anda pakai Reynolds. No. Prandtl. oke? Nih, Yes, sir. kalau mau baca itu yang saya terangkan itu semua ada di sini. Kalau mau baca. In preceding capture, we consider, oke lah, wis, kamu baca lah. Yang tak terang itu yang tadi itu. Kalau mau baca, makanya kan. Nah, saya kasih ilustrasi lebih gampang dari buku ini. Kalau buku ini ngomongnya lebih sulit. Nah, ini ngomong stable sama unstable. Hello, Yes, sir. Sir. ini ngomong. Ada dua packet. Ada dua paths. Oke. Yang satunya saya kasih api. Yang satunya diam saja. Hello. Yes, sir. Ya, Pak. Kalau ini waters, ya, kalau biasa saja, berarti kira-kira menurut kamu distribusi temperaturnya kalau diem ini stable, ya stable ini, kira-kira temperaturnya bagaimana? Menurut kamu stable, kalau ini stable, temperaturnya gimana? Merata, Pak. Antara sini sama sini. Sama. Sama, Pak. Apa, Pak? Oke, kalau sama, oke, stabil. Lebih dalam lagi kita ngomong. Air laut yang dalam. Kira-kira 500 meter kedalaman. Pasti ada beda temperatur kan? Iya, sir. Iya, Pak. Ya, antara sini. Tapi kan air laut kan stabil. Halo. Iya, sir. Oke. Kira-kira temperatur makin ke dalam sama yang atas ini, kalau panci bedanya titik 30 cm. Ya, mungkin nggak ada beda Pak, ya wis lah angel. Laut aja wis 500 meter wis. Laut. Wah enak, iya toh. Bayangkannya lebih. Menurut kamu temperatur di sini sama di sini tinggi mana? Tinggi di atas, Pak. Atas, Di Pak. atas, Pak. Pasti. Kenapa? Karena become stable. Tetapi kalau ini saya kasih api, berarti T bottom, ini T upper. Menurut kamu berarti T bottom lebih besar dari T upper kan gitu kan? Iya, Yes, sir. sir. Yes, sir. Saya kena api. Gitu ya. Makanya kita lihat density-nya bottom pasti lebih. Lebih rendah. Kecil. Tandanya apa? Kecil, besar? Lebih kecil, sir. Lebih kecil daripada base. Maka kalau saya kasih panci ini, itu bahasa Indonesia aja. Saya kasih have a fire, look at that one. The water in the bottom, their density very smaller, ya, small than the upper, maka density ini akan, karena kecil, dia akan naik. Karena gaya Buoyancy. Buoyancy. yang di upper, density-nya besar, akan turun. Karena Gravitasi. maka terjadilah moving. Ini juga begitu. Nah, kalau saya lihat
moving. Jadi perpindahan panas antara ini, surface ini dengan moving fluid ini kita namakan natural convection or free convection. Ngerti? Paham, Pak. Ngerti, Sir. Makanya dulu kamu waktu kecil, mamamu, anak kecil kan sensitif nih, gitu kan? Mandinya harus hangat, ya. Nanti balik tua seperti saya ini, ya, saya juga harus mandi air panas pagi. Makanya saya tadi bilang, musim dingin saya nggak kuat kalau air dingin. Makanya saya minta jam 7.15 karena saya harus siap-siap air panas. Gitu. Kalau musim panas saya nggak. Nah, kamu waktu baby, mamamu nyiapkan air panas. Apa yang dilakukan mamamu? Masih ingat? Oh, lupa ya. Kamu masih baby ya. Ini kasih Air. Pak. Masih ingat? Masih, Pak. Kasih Pak. Isi air. Air dingin. Kemudian apa yang dilakukan mamamu? Tuanglah air panas ke sini. Terus apa yang dilakukan mamamu? Diaduk-aduk Pak, Mengaduk biasanya, Pak. sama Diaduk. dikira-kira, Pak. Diaduk sama dikira-kira temperatur. Makanya waktu saya di Jepang ada bak yang punya temperatur. Jangan sampai babynya kepanasan, jangan babynya juga kedinginan. Tapi dia lakukan apa mamamu? Mamamu pasti sayang sama baby. Diaduk airnya supaya kalau hanya kamu taruh di sini, nanti yang atas itu panas, Le. Kalau nggak diaduk. Halo, Iya. Iya. Pak. nanti kamu masuk, nangis kamu, kepanasan. Makanya diaduk, mixing lah dia. Jadi nanti kalau kamu punya baby, kamu harus aduk. Ya, jangan cuma curut menutup, nanti babynya kasihan. Nyelomot nanti kulitnya. Iya, Pak. Halo, Peter. Ya, Pak. ada juga orang tua yang salah. Ini pendidikan yang salah. Dia belajar konveksi tapi tetap salah. Ya, ini kamu tahu. Pada waktu baby itu panas badannya, atau kamu merasa panas badannya, biasanya seseorang itu malah memberikan jaket dia supaya berkeringat. Halo. Iya, Sir. Iya, Sir. Kemudian kalau berkeringat tubuhnya akan temperaturnya turun. Seperti kamu olahraga kan gitu kan, lari, bakar, temperatur naik. Kemudian ada berkeringat, temperatur turun, stable. Makalah minumlah Pocari Sweat. Orang Jepang sudah mikir kayak gitu loh. Mengganti keringatmu tadi, karena keringat terdiri dari ion-ion mineral. Makalah dia menciptakan Pocari Sweat supaya dia jual. Satu botol biasanya air putih saja itu 1.500, tapi Pocari Sweat jadi berapa? 10.000. This is engineering Value, Sir. value. Kamu kan nggak pernah mikir dong minum Pocari, tapi idenya dari situ. Aduh, makanya kuliah yang baik, ya kuliah yang baik. Jangan lihat berita. Makanya saya bilang, kita sudah terlalu sibuk ngurusin surga neraka. Orang lain sudah mikirin Pocari Sweat, sudah mikirin Mars, sudah mikirin yang luar angkasa, kamu masih mikirin surga neraka. Kan memalukan bangsa ini, ya kan? Apa sih dipikir? Mikir kok mikirin nggak jelas. Kita adalah bangsa Indonesia, Sir. Indonesia. harus Berbineka, Sir.
Bineka. Nggak usah, pikirkan tadi, bagaimana menggantikan ion tubuh. Oh, kamu nyiptakan lagi minuman yang lain. Misalnya, hello, Yes, sir. Oke, sir. padahal itu isinya cuman gula, kalium, terus apa ya? Natrium, sir. Ya, isinya itulah. Sama dikasih garam dikit. Udah jadi 8.000, 10.000 le. Kau ini mikir. Teman ya. Yes, sir. Oke. Benar kan? Kalau Anda panas dikasih caker supaya berkeringat, betul itu? Yang enggak, sir. Yang betul. Yang betul malah dikompres gitu, sir. Tapi lebih nyaman selimutan, sir. Kalau demam, sir. Loh enggak, itu loh, itu yang dilakukan, itu Oh, iya. benar enggak menurut kamu? Ntar ya, aku tak nyalakan AC ya, Oke, sir. panas. Betul nggak? Loh, aku nunggu jawabanmu kok. Aku tuh belum nyalakan AC. Salah, sir. Ya, yang betul gimana? Yang betul dibiarkan aja, sir. Dibiarkan gimana? Maksudnya nggak usah diselimutin, nggak usah diapa-apain, sir. Dikompres sih, sir. Kalau menurut saya. Gimana? Dikompres. Yang betul itu harus pakai pipinya, harus pakai kain katun ya supaya nyerap keringat. Selalu kemudian dikompres dan selalu dibuka supaya ada konveksi antara udara luar dengan tubuhnya. Maka panasnya akan keluar. Halo. Jadi kesalahan ibu-ibu di Indonesia karena kurang pendidikan, malah dia selimuti babynya. Tuh. Kalau babynya diselimuti, dia pasti overheating, pasti dia step. Karena panasnya enggak. Nah kalau step, maka jadinya idiot. Sarafnya putus. Halo? Iya, sir. Ini kan pendidikan bagi kamu yang mengenal Konveksi. Nah, karena pakai es kompres itu enggak suka anak-anak, baby, makanya Hisamitsu mengeluarkan yang namanya kompres yang Tempel, Yang sir. tempelan. lihat orang lain sudah mikir jauh ke depan, kita masih nggak pernah mikir itu. Hisamitsu itu Indonesia apa Jepang tole? Nippon, Jepang, sir. sir. Jepang, sir. Nippon, sir. Lah iya. Iki zamannya anakku kecil sudah ada petat namanya. Anakku lah ngomong, papa, petat ya kalau badanku panas. Petat ya, bahasa Jepang itu. Petat itu ditempelin gitu ya. Dia nggak nempelin di batuknya tok, di punggungnya tuh tempelin semua sama anakku kalau panas ya. Anakku lucu. Jadi dia kalau panas udah tahu minta ditempelin semua tubuhnya dengan itu. Karena kalau dengan es dia nggak mau karena cuma satu tempat di sini pakai es gitu ya. Ya nggak mau. Terus airnya kan delewer. Halo? Iya, Pak. Nggak suka. Anakku ya nggak. Loh, kamu kok nggak percaya?
Saya, Sir. Nah iya, kenapa Hisamitsu sudah mikir kayak gitu? Kamu semua Indonesia kok nggak pernah mikir ya? Karena pikirannya dipakai yang lain, ngurusin yang lain. Tidak pernah fokus kepada masalah-masalah kesehatan, masalah engineering. Oke? Oke, Ya Sir. kan? Awalnya Hisamitsu itu salon pas itu awalnya. Tapi produk yang paling beken sekarang pakai kompres. Iya kan? Ya, Sir. Itu yang betul. Jadi nanti kalau ada pendidikan kepada orang desa, kamu melakukan itu. Jadi tidak boleh malah dikerukupi. Kenapa? Kalau bayinya nanti step, wah kita kehilangan generasi. Generasi kita jadi banyak yang karena masalah ibu. Makanya bayi dan ibu itu penting, leh. Halo, kalau bapak cuman setor aja, bapak. Ya, Iya Pak. Iya, Pak. Benar, kamu Pak. itu nggak percaya dengan ngomong saya. Generasi bangsa itu terletak pada kamu. Kamu itu generasinya. Kamu itu nggak percaya dengan saya. Ya kan? Nah, laki-laki perempuan sama saja. Itu adalah generasi muda. Nah, kamu kalau pengetahuannya baik, babymu jadi baik, nanti menjadi tulang punggung bangsa ini. Generasi penerus. Kan gitu kan? Kan gitu kan? Iya benar Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Iya, kamu jadi mikirnya jangan terlalu untuk dirinya sendiri, untuk bangsa. Mikir gitu. Nanti idenya bagus. Oke. Saya lanjutkan. Oke. Maka apa yang dimaksud dengan grace of? Saya langsung saja, saya nggak belajar persamaan ini kesuwen. Ini adalah persamaan momentum, ya. Sama momentum, kemudian kita ngomong dari momentum malah lahirnya konversi di sini. Saya terlalu lama nanti kalau belajar di situ. Perubahan density itu akibat dari beta, buoyancy, dan temperatur di sini. Halo? Maka Ya, Sir. momentum itu bisa kita equalkan menjadi perubahan temperatur, menjadi persamaan energi. Sehingga kita akan definisikan apakah Grashof ini, maka muncullah ini. Ya, kira-kira begitu. Kalau energinya tetap, ini momentumnya. Ini adalah conservation on mass. Mass conservation, momentum equation, energy equation. Saya rasa saya nggak mau bicara banyak di situ karena yang penting S1 adalah aplikasinya. Oke, kita lihat Grashof. What is definition Grashof? Yaitu G, lihat gravitasi 9,8 beta, ya ada harganya beta, kemudian delta T, TS, T infinity, L pangkat 3, dan mu. Adrat. Itu ngomongnya Grashof. Numbers. Nah, Prandtl number, Prandtl adalah sama dengan apa? Masih ingat? Alpha per Prandtl nu. U per Alpha. Sehingga kalau Grashof saya kalikan Prandtl, maka menjadi apa? Ini saya kalikan U per alpha. Maka jadinya apa? Ininya pangkat 1, hilang. Jadi misalnya Grashof kalikan Prandtl sama dengan G beta, ya delta T atau TS min T infinity, L pangkat 3 per mu alpha. New kali alpha. Grashof kalikan Prandtl populer kita sebut sebagai Rayleigh number. Rayleigh number. Sehingga Nusselt number nanti fungsi dari Rayleigh number. Halo. Ya, Sir. Paham, Sir. Oke.
the border. Di dalam daerah for natural convection, kita mengenal juga ada 3 daerah, yaitu laminar, transisi, sama turbulent, pasti sama. Batasannya, kalau force adalah kalau force adalah batasannya adalah 5, sir. bukan. Kalau force kita selalu batasannya Reynolds number. Tetapi karena ini free convection batasannya adalah Rayleigh. Kalau Rayleigh-nya 10⁻⁹ itu kita namakan daerah transisi. Lebih kecil dari itu laminar, lebih besar dari itu Turbulent. sir. Tapi ingat selalu daerah transisi pasti punya range. Enggak exactly 10⁻⁹. Sampai di sini paham? Paham, sir. Paham, sir. Let me continue. Saya nggak cerita. Nah ini 10⁻⁹ Rayleigh number 923. Oke. Nah di sini ngomong tebal boundary layers, kamu baca sendiri. Saya nggak terlalu. Oke. Lihat persamaan 924. Nusselt number adalah fungsi dari Levi. Maka ada C, ada pangkat N. C dan N itu akan didapatkan beda-beda sesuai dengan region yang kita belajar. Oke, depend the region. Laminar, transition, and turbulence. Depend C and N will be defined. Halo? Yes, sir. 924 atau Anda lihat di sini. Saya minta dibaca, tolong dibaca vertical plate. Halo. May I read it, sir? Yeah. Expression of the form given by equation 924 have been developed for the vertical plate. For laminar flow, 10 power to 4 until 10 power to 9. C equal to 0.59 and 9 equal to 1.4. And for turbulent flow between 10 power of 9 until 10 power of 13 and C equal to 0.1 and N equal to 1.3. A correlation that... Oke. Ini untuk persamaan 926, sir. 24. Oh, baca loh. Jadi ini semua yang tadi kita omong itu adalah yang dibaca tadi adalah untuk persamaan 924. Halo? Yes, sir. Terus titik. A correlation that may be applied over entire length. Jadi kalau kita agak range-nya besar, Churchill Cencu itu bisa ngomong 926. Ya. Jadi kalau kita ngomong itu, ini untuk entire, over the entire, ya. Jadi 926 dipakai untuk apa ya? Untuk semua range ini, Semua range, sir. number. Over the entire range of Rayleigh. Ini cocok untuk most the engineering. Untuk khusus laminar, Anda gunakan persamaan, makanya harus dibaca persamaannya yang mana, gitu ya. Kalau laminar, Anda bisa gunakan yang 927. Ya, itu lebih akurat.
Oke? Halo? Oke, Anda baca lagi yang di bawah. When the real number is moderately large, the second term of the right hand of the equation 926 dan 927 dominate. Jadi yang ini dominate. Jadi kalau ini yang oke. Oke, saya rasa Anda bisa pakai di situ beberapa persamaan khusus untuk vertical plate. Oke? Hello? Yes, sir. Oke, sir. Kita coba bandingkan yang soal ini. 9.2 contoh soal. Ya. Nah, ini kira-kira gambarnya itu. Kalau tapi sekarang sudah nggak ada ya. Kalau Anda lihat film-film cowboy gitu ya, film cowboy. Film apa ya? Barat gitu ya. Kan ada perapian ya, karena di sana musim dingin, jadi di sini ada perapian. Halo. Yes, sir. Nah, ini ada perapian, ini api, terus di atasnya ada stek di sini. Stek itu fungsinya untuk apa? Ini ada Keluarin orangnya di asapnya, Sir. sini. Keluarin asapnya. Dia tahu kalau ngeluarin asapnya, tapi tujuannya bukan untuk ngeluarin asap saja, tapi tujuannya adalah membuat ini kelemahannya. Nah, itu logikanya nggak mau dipakai karena kuliah selalu diem, nggak mau mikir. Ini kelemahannya. Ya, ini kelemahan. Makanya Regulasi udara bukan? Udara ringan ternyala. Gung, arah mata Gung. Iya Pak, Ya, kayak apa Gung? untuk apa ya Pak? Untuk Ginting. Sowen. Ting ginting. Sama Pak buat itunya keluar bukan Pak? Enggak, selain untuk mengeluarkan asap, tujuannya apa? Rapian ya. Hah? Buat Ini lemah nih. Nggak mau. Egar. Gar. Ya Pak. Yo. Ya tok ae kon dijawab. Iya Pak. Pak. Yo. Kalau saya mengeluarkan ini Pak panas. Lelai yang mengeluarkan panas itu asap tadi kan gitu toh maksud. Iya Pak. Saya belum mengerti maksudnya ya. Sudah tak omongi selain untuk, tapi tujuannya bukan asap betulnya. Selain ya asap ya. Selain itu apa? Sirkulasi oksigennya, Pak. Biar apinya tetap nyala Pak. William. Halo. Iya sir. Ya. Ya, pikiran saya masih untuk membuang udara panas sir. Andika. Ya Pak. Pengen pemikiran yang lain. Andika. Ya Pak. Masih sama sih. Masih sama. Oh iya Pak, untuk distribusi ini ya Pak, mungkin Pak, panasnya ke jadi merata. No. Irfan. Satria Putra Huta Galung. Woi, arek Batak. Ya, Pak. Batak bro. Gimana? Buat ya pemikirannya masih sama sih Pak buat ngeluarin panas Pak. Kamu suaramu bagus nggak? Aku dulu punya teman Huta Galung, suaranya bagus. Kalau main band bagus suara. Kamu suaramu bagus nggak? Suara saya enggak Pak. Suara adik saya tapi bagus Pak. Kayaknya darah Bataknya kayak adik saya Pak. Ya. Mana ini? Niko.
Ya Pak. Ya, kamu dari Borobudur nih. Iya, lahir Magelang Pak. Oh, kamu Magelang toh? Iya, lahirnya aja Pak. Oh, besarnya di Surabaya. Iya, Terus? ya. Ya itu apa jawabanmu? Ya saya sekarang sih mikirnya cuman baru buat ngeluarin yang panasnya tadi Pak. Aduh, saya kok nggak melihat anak-anak yang cewek-cewek mungkin. Cewek. Yohana. Aduh, gimana Yohana? Apakah fungsi stek ini, Yohana? Mungkin sir, kurang lebih sama sih membuang kalor mungkin sir. Nggak denger, suaramu kecil banget, Yohana. Halo. Halo. Oke. Sama sih sir, kayaknya membuang kalor atau udara panasnya. Vivi, maybe. Mungkin kalau yang disambungin sama yang tadi, temperaturnya naik, density-nya jadi lebih kecil supaya kalau udara dingin kan lebih berat ke bawah. Jadi supaya ada sirkulasi udara baru sir. Ya, jadi sebetulnya dia ingin supaya daerah ini menjadi daerah yang negatif. Makanya stek ini agak tinggi. Kenapa? Supaya di sini vacuum. Kenapa di sini harapkan vacuum? Kalau ini nggak vacuum, gasnya kemana ini? Udaranya, asapnya kemana? Masuk ke rumah, Sir. Ke rumah. Kamu nanti nggak bisa bernapas. Itu tujuan utamanya. Maka stek ini makin tinggi adalah untuk menjaga kondisi ini negatif. Makanya kamu belajar kenapa PLTU itu dikasih stek. Halo? Iya, Sir. Yes, sir. Supaya di sini negatif. Sehingga udaranya nanti ke sana. Kalau nggak ada stek, ya keluar gitu. Tapi nanti banyak asap yang di dalam ruangan ini. Padahal tujuannya adalah untuk manasi ruangan ini yang bara di sini. Oke? Oke, sir. Oke. Nah, ini dikasih ilustrasi kalau ini ada panel gelas supaya asapnya, anggap aja ini api, nggak punya stek. Ini ditutup kaca. Ini temperaturnya adalah kacanya temperatur 232. Terus ditanya nih, berapa coefficient convection between the glasses and room air? Berarti harus cari ini, H di sini. Halo? Yes, sir. Kan gitu kan? Iya, Sir. Hello? Yes, sir. Berarti kalau kita ngomong Q sama dengan H, kalikan A, kalikan delta T. Kan gitu kan? Yes, sir. Iya, Pak. Ini adalah beban yang harus kita tanggung di dalam ruangan ini. Agar, so the purpose is to absorb, ya, supaya panasnya diberikan ke dalam ruangan ini supaya orang di sini nyaman. Yaitu temperatur 23. Kalau enggak, ini mungkin temperaturnya menjadi minus atau 0 derajat. Orang nggak bisa hidup di sini. Dingin banget. Hello, paham? Oh, Sir. Makanya dia butuh pemanas. Makanya ada film orang meninggal karena kedinginan, ya karena nggak mampu tubuhnya, karena di sekitar lingkungannya udah dingin banget. Maka dia butuh api di sini. Makanya paling enak kalau musim dingin saya itu di api-api ini, ya kita kalau keluar di lab gitu sambil makan bakpao, sambil ngomong sama teman-teman. Ada tong gitu, tong kita ada api di situ. Biasanya Jido Hambaiki biasanya si convenience store itu jual makanan sambil itu. Sambil kita makan, ngomong-ngomong. Asik ya? asik, Pak. Sir. Wah, kamu nggak pernah minum multi.
suasana dingin, salju, kita makan bakpao, ada yang makan odeng. Kamu tahu odeng? Belum? Gak tahu, Pak. Halo. Tahu Pak, tahu Pak. Yang rebusan ya Pak? Yo, rebusan. Yang ada kuahnya, Pak. Oh iya, odeng ada kuahnya. Sate-satean, Pak. Iya. Ada odeng, itu ada isinya sate, ada telur, ada daikong. Daikong itu apa? Daikong apa? Daikong Jeroan, yang Pak. putih panjang itu, labu. Biasanya untuk penyakit sendi-sendi itu. Lobak, Pak. Lobak ya. Aduh, bahasa Jepang ku lali. Ya, lobak. Oke. Kita akan mencari H ya, supaya Q-nya tahu. Halo? Oke, Pak. Oke. Berarti Nusselt number fungsi dari C, RA, pangkat N. Halo? Iya, Pak. Karena ini plat vertikal, berarti Nusselt number sama dengan K, L per L-nya adalah vertikal ini. Ini L. Halo? Oke, Sir. Aman, Sir. Nah, Anda ingat konveksi itu 5 step? First, we must looking for temperature film. Setelah itu cari Rayleigh number. number. Ketemu berapa angkanya di situ? Ketemu 1,8 10 kali 10⁻9. Nah, berarti daerah kira-kira ya daerah turbulen atau daerah transisi lah kira-kira ya. Iya, Sir. Berarti tadi pakai persamaan yang nomor lebih besar dari 10⁻9. Kalau pakai persamaan yang atau pakai ditus Sugaukas tadi. Yang Churchill, Sir. Churchill. Ya, Churchill and Chu tadi. Nah, pakailah persamaan 926 itu. Karena daerah transisi itu turbulence. Kira-kira begitu. Kalian pakai ini. Ini yang wide range. Ketemulah hanya cuma 7. Sehingga Q yang bisa diberikan sebesar 1060 watt. Halo? Oke, Sir. Kan gitu kita mikirnya. Halo? Iya, Sir. Tapi ingat, di dalam proses konveksi itu juga terjadi karena ada film di situ, ada temperatur di situ, maka ini kacanya, ini kaca. Yang tadi temperatur berapa? 200 berapa? 232, Sir. 232, Sir. Oke. Karena ada moving di sini kena naik, maka ini ada Q secara konveksi. Tetapi ada lain juga, yaitu Q secara Konduksi. Radiasi. radiasi. Makanya sebetulnya kalau Anda lihat pemanas itu, api unggun dan sebagainya, itu lebih besar konveksi atau radiasi? Radiasi, Sir. Radiasi. Nah, ini dibuktikan pasti terjadi dua ini. Coba kalau saya hitung radiasi besarnya berapa? Coba Anda lihat di situ. Nih, 2 kW, Sir. 2000. Berarti sekitar 2 kalinya dari konveksi. Makanya Anda bayangkan kalau kita ingin menghangatkan badan itu lebih baik kalau dekat-dekat dengan apinya, dengan api unggunnya, dengan flamenya di situ supaya kita merasa hangat karena dominasinya adalah Radiasi. konveksinya ada tapi 2 kalinya. Jadi Anda menerima panas sebesar 3.000, 1.000 dari konveksi, 2.000-nya dari Radiasi. angel, gampang toh? Aman, Sir. Itu kalau bendanya Vertikal. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau bendanya Horizontal.
Nah, itu dipelajari lagi untuk horizontal di sini. Kamu lanjutkan. Nah, sebelum ke horizontal masih miring dulu. Platnya itu dibuat miring. Oke. Kalau Anda lihat di sini, miring begini. Halo. Di sini platnya dingin atau lebih panas dibanding temperatur udara? Yang mana, Pak? ini loh. T plate dibanding T infinity lebih panas atau lebih dingin? Lebih dingin, Sir. Lebih dingin. Lebih dingin. Maka kalau kena dingin dia jatuh karena density-nya lebih besar. Karena ini dihalangi maka dia begini. Kalau di bawah karena nggak dihalangi ya vertikal saja karena gravitasi. Gravitasi. Yang C ini plate-nya pasti panas. Halo. Yes, sir. Menyentuh dia naik karena dihalangi begini dia akan miring. Yang di sini vertikal saja. Nah, kalau kita bicara ini berarti ini plate-nya pasti hot or cold? Dingin, sir. Ini cold. Kalau ini Yang bawah hot. Hot plate. kalau ini ini cold, maka ini reaksinya. Yang atas bagaimana bentuknya? Yang atas bentuknya bagaimana? Diam aja, sir. Enggak no. Tur. Kanan sama kiri mungkin, sir. Ke kanan sama kiri. Iya, jadi bentuknya kalau ini cold akan begini. Kalau ini yang bawah berarti begini. Halo. Iya, sir. Oke. Anda lihat dua mekanisme bentuknya ini. Ini sama ini hanya beda karena H itu didevelop dari aliran. Masih ingat? Koefisien konveksi pasti didevelop oleh jenis alirannya. Maka Nusselt number bagian bawah sama bagian atas ini berbeda. Karena apa lo? Karena bentuk alirannya beda. Sing iki ngene-ngene, sing iki cuma ngene. Nah, beda kan? Beda, sir. Beda, sir. Berarti kita punya horizontal punya dua Nusselt number yang berbeda. Dari apa? Dari bentuk Aliran. Alirannya. kita akan jam yang ini. Berarti yang mempunyai Nusselt number sama itu bilangan yang mana? A dengan D mungkin. Oke. Good. C dengan B. good. Untuk yang horizontal kita punya dua Nusselt number tergantung jenis aliran. Kalau vertikal cuma satu, tergantung Rayleigh number. Halo. Ini tergantung aliran dan Rayleigh number-nya. Jadi tergantung. Oke. Coba Anda lihat di situ. Oke. Oke. Nah ini. 930, 931 untuk jenis yang bagaimana? Bentuk aliran yang bagaimana? Yang begini atau yang begini? Yang bawah. 930, 931 itu untuk jenis yang nomor 1 ini atau nomor 2 ini? Nomor 1, sir. Nomor 1, Sir. 1.
Nomor 1 apa nomor 2? Nomor satu, Jangan Bang. langsung jawab. Lagi Nomor mana satu, kamu Bang. mikir? Coba. Satu. Satu. Pak, satu. Ya memang jawabannya kalau nggak 1, 2 Pak. Iya loh. Makanya saya bilang kuliah gampang, nggak gampang. Kuliah itu butuh konsentrasi, butuh pikir, karena dalam kuliah otaknya dilatih menjadi pinter, diomongi berkali-kali. Saya ulang lagi, persamaan 9, 30, 31 untuk nomor 1 atau nomor 2? Satu, Ustaz. Nomor 1. Tuh, Anda baca di sini loh. Upper surface Dua, of Pak. lower surface-nya cold. Berarti nomor 1. Berarti lawannya 932 untuk nomor 2. 2. Good. Nah, pertanyaan berikutnya loh, Pak, L-nya bagaimana? Kalau vertikal gampang, Pak. L-nya ya vertikal ini. Karena Grashof number tadi, Grashof number rumusnya Pak. G, beta, ingat? Delta T, L pangkat 3, Mu kuadrat. Mio. kamu lihat gini aja sudah hafal. Kalau rally, karena ini dikalikan peranda, pasti G, beta, Oh, ya. delta T, L pangkat 3, No, Mu alpha. kali alfa. apa sulitnya? Karena kamu sudah belajar, otaknya diasah. Begitu ngelihat apa? Karena kontribusi ini sudah tahu, ini sudah tahu, tinggal main ini. Apa sulitnya? Gitu kok rumus lupa. Apanya lupa? Tuh kita masuk. Berarti kalau gitu, L-nya bagaimana mendefinisikan kalau horizontal? Anda punya persamaan ini. Kalau bentuknya horizontal, maka Anda butuh luasan ini. Nah, ini adalah panjangnya, ini wide, misalnya ini, oke, ini panjang, ini katakanlah wide-nya, maka yang dikatakan L itu sama dengan apa? AS, ya P kali wide, P kali W, dibagi dengan kelilingnya, ya P plus W kalikan 2 untuk definisi L-nya ini. Jadi paling gampang kamu asumsikan ini 1 meter. Halo? Yes, sir. Sir. Oke. Oke, kita lihat soalnya. Mana ini? Ini. Contoh soal. Makanya kuliah itu belajar. Kalau kamu merasa kuliah itu jenuh, ngantuk, tinggal nunggu waktu aja. Karena makin sulit nanti kuliah. Pasti makin sulit. Oke? Yes, sir. Oke. Ini cerita, ini adalah udara di sini minus 15 derajat, dingin ya, dingin. Padahal di dalam ruangan mall itu butuh temperatur yang hangat, maka dihembuskan udara temperaturnya berapa? 45. Halo? Ini kan? Oke? Halo? Iya, Pak. Iya. Ductingnya adalah 0,75 dikalikan dengan tingginya 0,3. Jadi lebar dan tingginya ini ducting. Jadi kalau kita itu AC-nya AC sentral. Tapi yang di sini adalah udara panas. Ini cerita di luar negeri. Kalau kita kebalikan, udara sekitarnya panas, hot, tapi yang dialirkan udara dingin. Paham ya? Mengerti ya maksudnya?
Paham, Sir. Oke, Bang. Oke. Mantap. Oke, sir. Oke, sekarang terus dicari berapakah heat loss per satuan meter. 1 meter ini berapa lossnya? Halo? Ya, Oke, sir. Yes, Sir. Kan ini udara panas keluar di sini. Berarti Q loss per 1 meter sama dengan apa? Menurut kamu apa? Kalau ini saya namakan ini ductingnya, ukurannya 0,75 sama 0,3, maka Q loss sama dengan apa? Kalau ini saya berikan luasnya ke dalam atau keluar? Lossnya ke dalam atau keluar? Keluar, sir. Keluar, Sir. Keluar. Pertanyaan gitu aja sulit ya. Repot ini. Mahasiswaku kok malas-malas mikir ya. Lossnya keluar apa ke dalam? Keluar, Sir. Keluar, sir. Keluar. Keluar lah. Jadi kalau ini saya menotasikan Q1 keluar, yang ke atas Q2, yang bawah Q3, yang ini Q4, maka Q loss sama dengan Q loss sama dengan Q1 plus Q2 3 4. iya, kenapa sulit? Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 toh Ya, sir. Ya, sir. per 1 meter panjangnya ini. Berarti intinya saya mencari Q1, Q2, Q3, Q4, Q4 sampai itu. Nah, Q1 sama Q2 itu sama-sama vertikal. 1 dan 2 ini. Halo? Ya, Yes, sir. Sir. Berarti Q1 sama dengan H, A, delta T. Kan gitu kan? Ya, sir. Ya, Pak. Oke, Bang. Paham nggak? Paham, Pak. Berarti kalau kita ngomong A-nya Q1 sama dengan Q2. Sama-sama yang kiri kanan. Berarti A-nya berapa? Q1. Hanya W kali H, Pak. Hmm. Enggak. H kali 1, sir. Yes, nih, H kali 1. Nah, karena vertikal, maka H dicari dari nusuk fungsi Trace of. Oh, ya. ya kan? L-nya adalah 0,3. 0,3. Good. Aku tuh coba mancing toh. Itu yang vertikal. Sampai di sini selesai atau belum? Masih belum, sir. Masih ada yang horizontal. Oke. Sekarang saya bicara yang horizontal. Saya punya ini horizontal. Tadi ini Q1 sama dengan Q2, jadi nanti Q loss-nya sama dengan 2 kali Q1. Kan sudah ketemu. Sekarang kita mencari Q3 sama Q3 sama Q4. Halo? Ya, sir. Oke. Bentuk alirannya gimana? Kalau ini hot, yang luar ini cold. Bagaimana bentuknya? Naik, sir. Maka ini akan begini. Yang di sini, Q3. Bentuknya sama enggak 3 sama 4? Masuk Beda. gambar. Beda, Sir. Apa? Makanya kamu tinggal milih persamaan 30 dan 31 atau 32. Kedua. Untuk mencari nusuk numbernya, untuk mencari L-nya, Pak L-nya bagaimana? Ya dihitung tadi AS per kelilingnya. Berarti AS-nya sama dengan apa? Yang vertikal, yang horizontal, sorry. AS-nya sama dengan apa? 1 kali 0,75. 1 kali 0,75. Ya, 0,75 kali 1. Kelilingnya?
1,5, Sir. Kalikan kan ini 1 meter, ini 1 meter kali 2, 0,75 tambah 1 meter kalikan 2. Ya udah, ketemu L-nya nanti. Dari sini Anda bisa cari relihnya, maka Anda bisa menghitung H3 dan H4. Sehingga otomatis Anda bisa mencari Q3 dan Q4. Lalu? Yes, sir. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Aman, Sir. Nggak ada. Oke. Ini masih pelajaran satu-satu lele. Kalau bentuknya nggak bentuk plate, tapi bentuk silinder, Anda bisa pakai ini ya. Persamaannya bisa Anda pakai ini. Kabel listrik, ini hitung loss panas, ini natural semua. Oke, ini yang bentuknya silinder panjang. Gampang, nggak usah sulit. Oke, sudah ada semua dirangkum di sini. Nah, sekarang topiknya agak beda. Untuk bola Anda bisa belajar sendiri. Nah, sekarang kalau kejadiannya stack, ya ini kayaknya udara, ini stacknya berapakah panas yang hilang ke sekelilingnya ya. Kira-kira begitu ya, kira-kira ya. Berapakah panas udara yang keluar tapi biasanya jarang. Oke, tapi yang paling penting ini aliran di dalam enclosure. Nah, oke, kalau kita lihat di sini enclosure ini. Tadi kalau sebetulnya kalau ini stack begitu ya, stack. Ini alirannya ke sana. Berapakah panas yang di sana Anda bisa hitung, gampang. Halo? Ya, Sir. Pakai persamaan yang tadi. Sekarang kalau bentuknya enclosure. Enclosure itu kira-kira kalau di realnya apa ya? Memang agak sulit ya. Kalau saya melihatnya ini aliran lebih ke AC ya. Jadi kalau atau apa ya? Contohnya agak sulit. Contohnya gimana ya? Saya juga belum punya contoh yang. Jadi enclosure itu begini. Kalau ini saya isolasi, ini saya loisi. Ini ada hot, ini cold. Halo. Yes, sir. Udara itu kalau di dalam enclosure ini akan begini kan. Naik karena hot. Terus karena ada ini maka dia akan lurus. Kemudian dingin dia akan turun. Maka kita temu di sini aliran enclosure. Nah, aliran di sini. Nusant numbernya didefinisikan fungsi dari H, fungsi dari L, dan sebagainya. Ini persamaannya. Apa yang dicari? Pasti yang dicari adalah H yang ke sini sama H yang ke sini. Menurut kamu, H ke sini sama H ke sini sama atau enggak? Enggak, sir. Sama, sir. Kan vertikal, sir. Iya, sama. Kenapa? Ini saya isolasi. Jadi dapat bergerak ini kalau ada Q yang ke sana sama dengan yang ke sana. Kalau Q ke sana sama Q ke sana beda, apa jadinya? Ada yang bocor. Ya gak bergerak nanti lama-lama, nggak stabil. Lama-lama, kalau ke sananya lebih banyak dibanding yang dinginnya, nanti makin lama makin ke sini, makin alirannya cuma begini aja. Kan gitu kan? Ya, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, iya. Kalau enclosure, Q yang ke sana pasti sama. Nanti nggak balance, nanti menjadi transient. Kalau sama berarti ini steady aliran. Oke. Saya rasa itu yang Anda pelajari di bab 9 dan itu selesai. Contoh, orang berdiri
Orang berdiri. Orang berdiri. Saya boleh nggak ngasumsikan sebagai silinder yang vertikal begini? Boleh nggak? Boleh, Sir. Boleh. Saya asumsikan begini, berapakah koefisien konveksi atau panas yang dikeluarkan orang itu ke udara sekeliling? Makanya kenapa musim dingin kamu suka harus makan banyak, karena banyak panas yang harus kamu buang untuk menahan tubuhmu tetap panas. Kalau kekurangan, makanya nanti biasanya orangnya menjadi kurus terus terserang dengan TBC. Jadi gini, dulu di Jepang itu banyak rumah sakit sanatorium begitu ya. Banyak orang sakit TBC. Tahun kekalahan perang di Jepang. Jepang itu tahun 45. Jadi kalah perang itu mereka sangat miskin ya, karena banyak semua dipakai untuk perang. Makanya itu ya, perang itu berdampak sangat. Saya heran, rumah sakit daerah di sana kayak Karamenjangan itu tulisannya selalu sanatorium. Nah, saya tanya ke profesor saya waktu itu, Sensei, kenapa kok rumah sakit daerah itu selalu tulisannya? Oh ya, dulu itu begitu kita kalah perang. Tapi kalau Jepang nggak kalah, kita nggak merdeka loh. Ya toh? Ada blessing-nya juga di situ. Nah, kenapa? Oh ya, begitu kita kalah perang, makanan itu nggak ada. Jadi dampak dari perang kamu lihat akibatnya. Makanya kamu harus berbineka. Jepang yang kalah perang itu kekurangan makanan. Sama istri profesor saya juga ngalami. Begitu kalah perang, maka dia kehilangan makanan, kurang gizi, musim dingin, semua batuk darah. Ini dampaknya. Makanya semua ada namanya sanatorium. Karena rumah sakit daerah semua nampung. Itu akibatnya. Bayangkan. Halo. Ya, Makanya kamu harus makan. Ya, supaya otaknya pintar. Ini cerita sungguhan. Saya tanya, saya itu heran, kenapa ya rumah sakit daerah tulisannya sanatorium, tapi dikasih huruf katakana gitu. Saya bingung. Waktu itu saya awal-awal aneh ya, gitu. Terus saya tanya, kenapa? Oh, karena dulu zaman perang dulu, kalah perang, kekurangan makan, musim dingin, kurang gizi, semua batuk darah. Itu kekurangan gizi. Makanya mereka sekarang sangat gencar dengan makanan. Makanya orang Indonesia per kapita akan diukur proteinnya bagaimana, konsumsi dagingnya, susu bagaimana, itu dilihat. Negara yang konsumsinya cukup tinggi akan menghasilkan orang-orang yang tadi pinter gitu ya, karena secara gizinya sudah tercukupi. Makanya kamu jangan makan pecel terus ya. Pecel boleh lah, tapi juga yang bergizi ya, ada daging, ada susu, ada yang ya gitu-gitulah. Halo. Iya, Pak. Ya, Pak. Jangan bendino pindang, ya pindang. Sing roto ikan tapi sing seger. Tapi enak ya pindang ya, asin-asin gitu ya, enak ya. Enak, Pak. Ya, Pak. Apalagi kalau dibotok, Pak. Enak, Pak. Ya. Dah, ada yang bertanya? Mari. Berarti 5 step itu tetap dipakai ya, Pak ya? Cuman bedanya di Renault number itu diganti relay gitu ya, Pak? Betul, betul. Terus buat nilai betanya itu di tabel udah ada juga ya, Pak ya? Berarti nggak usah ngitung lagi. Itu kan ada kamu cari. Betanya kamu cari pasti udah. Oke, ada pertanyaan kah? Aman kan kalau dari saya? Aman.
Benar. Mari materiku. Bab 10 kamu bisa belajar sendiri, gampang. Rumus tok itu. Anda sudah pernah tak jari tentang kastrat itu? Sudah tak presentasikan kastrat? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah tak? Sudah, Pak. Halo? Sudah kok, Pak. Di situ saya cerita betapa pentingnya Anda belajar tidak hanya bicara energi, tetapi bicara tentang menggambar. Terus, apa mana? Halo? Saya anakku kok adem ayem ini, dingin-dingin ini. Sir, izin bertanya, Sir. Iya. Tuh jadi yang bab 9 ini tadi kan dia ductingnya kan yang mendalamnya yang panas, Sir. Bedanya kalau kita ngitungnya yang heat loss-nya yang tinjauannya di chapter 8 itu bedanya apa, Sir? Hah? Sebentar. Misalnya chapter 8 ya. Iya. Chapter 8 tentang internal, berarti alirannya di situ pakai Reynolds number. Karena udara yang lewat di situ menggunakan blower. Lalu tapi kan tadi yang soal tadi itu dia kalau ducting pasti aliran udara yang panas yang dalamnya kan bergerak juga, Sir. nah, makanya berarti gimana? Coba, berarti gimana, Tik? Di situ ada aliran di luar, ada aliran di dalam. Gitu kan? Kalau saya punya aliran luar dan aliran dalam, maka selalu kita menggunakan yang namanya, masih ingat? Heat exchanger masih ada? Delta T LMTD. Oh, itu LMTD-nya, tetapi mencari koefisien konveksinya kan ada dua. Ada konveksi yang di sisi dalam, ada konveksi sisi luar. Di bab 8 kita mencari koefisien konveksi sisi dalam, Sir. Dalam. Yang kita belajar sekarang konveksi sisi luarnya, Sir. Luar. Maka supaya menjadi komplit mencari Q, maka kita gunakan dua-duanya, Sir. Iya, dalam bentuk U0 dan U0 dan A0. Halo. Ya, Sir, paham, Sir. Berarti menggunakan overall coefficient heat. Overall coefficient heat transfer, Sir. Tuh, maksudnya gitu. Di sini kita belajar hanya antara surface dengan udara luar. Tanpa membicarakan antara surface dengan udara di dalamnya. Kenapa? Karena dianggap temperaturnya sama dengan temperatur fluid. Dalam temperatur plate dianggap sama dengan, padahal harusnya enggak. Pasti temperatur plate lebih rendah dari temperatur fluida yang di dalam. Makanya Anda gunakan U0, karena ada H luar sama H dalam. Halo. Ya, Sir, paham. Good, bagus, pinter. Tuh. Yang lain. Halo. Sepertinya belum ada, Sir, yang Lu, oh nggak ada ya? Ayo, ada pertanyaan tidak? nggak ada, Sir, sepertinya, Sir.
Kok diem semua nih? Gak ada sir sepertinya berarti. Kan Pak kalau dari saya. Kelihatan ini? Ya, Pak. Kamu itu lo, lah ditakoni pelajaran, diem semua. Lah cerita makanan, semangat. Ini musim Arahnya Pak. B. Kayaknya belum, nggak ada sir. Mana ini? Ini lihat, saya nggak tahu ya. Ini banyak orang yang kerja di Jepang di bidang pertanian. Saya hanya ini, odeng itu gini. Ada telur rebus, ada cikua, ada konnyaku, ada semua bahannya dari ikan semua ini. Pernah makan nggak, Pak? Gak pernah Pak. Belum Pak. Ini orang kerja di sana aja udah punya mobil ya. Karena mobil dikasih aja. Enak ini. Nah ini musim dingin. Terus kalau musim dingin ini juga. Nggak ada orang Jepangnya ya. Makanan musim dingin kayak gini, ini enaknya kayak gini. Nah, enak ya. Enak Pak. Ini sashimi. Ada. Loh, aku cerita makanan nih. Kok ini ceritain orang Indonesia tok ini, Rek. Ini kayaknya orang Indonesia kawin sama orang Jepang. Oh iya sir, boleh bertanya lagi nggak sir yang tadi sir? Kenapa? Boleh bertanya lagi nggak sir yang tadi? Boleh, boleh. Tadi tuh kan yang soal tadi tuh kan yang ducting tadi sir, yang bagian horizontal atas artinya dia T infinity-nya itu T-nya itu ini ya sir, yang sudah yang dari bawah, dari horizontal yang bawah yang udah nyerap kalornya sir. Jadi suhunya lebih beda ya sir sama yang T infinity yang tinjauan yang horizontal bawah. Saya bisa belum paham aja. Gimana pertanyaannya? Kan yang soal tadi kan sir, ductingnya kan dalamnya hot ya sir. Jadi yang dari luar dia kalau tadi alirannya yang vertikalnya kita lihatnya yang bagian horizontal ductingnya kan sir, ada atas ada bawah. Yang bawah itu kan alirannya dia ke atas gitu sir, karena density-nya menurun sir. Nah itu aliran udaranya kan sudah dapat key-nya sir dari yang vertikal itu ya. Kena yang dari bawah ya. Kalau itu ya agak sulit. Mungkin sementara kita asumsikan independen aja. Memang secara kenyataan yang vertikal itu ada pengaruh yang dari bawah. Tetapi untuk sementara karena ini belajar,
anggap aja bahwa Q1 sampai Q4 itu independen. Paham ya? Oh iya, Sir. Jadi yang vertikal kita ngitung Q1 dan Q2 tadi, yang vertikal tidak dipengaruhi oleh yang Q dari bawah. Aliran dari bawah. Benar. Logikamu benar. Bahwa aliran mestinya ada dong pengaruh panas dari yang bawah. Ngerti ya maksud saya? Paham ya? Iya. Ya, mestinya ya. Tetapi untuk sementara kita belajar seolah-olah aliran bawah nggak mempengaruhi yang vertikal. Independen begitu. Oh iya, Sir. Makasih, Sir. Ini musim dingin, jadi relatif saljunya sebegini ya. Sama di saya juga, tapi nggak setebal ini ya, kira-kira begitu. Saya kalau musim dingin, yaitu makanya Anda harus jaga. Makanya di Jepang sudah biasa pakai masker ya, baik orang yang sakit maupun nggak sakit, itu di musim dingin. Kenapa? Karena musim dingin itu paling mudah anak kecil itu sakit pilek atau tenggorokannya. Makanya saya bilang tadi, anak saya kalau musim dingin itu mudah sekali kena panas karena tenggorokannya langsung iritasi terus. Kenapa itu terjadi? Karena kalau Anda lihat sepak bola, pernah lihat sepak bola nggak? Pernah, Bang. Pernah, Sir. Kalau musim dingin, apa yang keluar dari mulutnya? Uap, Sir. Wah, Uap Oh, dari embun, mana? Sir. Embun. Ya, uap itu dari mana? Dari, Dari paru-parunya, Sir. ya, nafasnya, Sir. Lebih tepatnya dari mana? Mulutnya, Sir. Dari mulut. Lebih tepatnya. Karena yang banyak airnya itu di Di mulut, Sir. mulut. Nah, karena banyak karena udara di luar musim dingin itu kering, sehingga tenggorokan ini menjadi kering. Halo? Nah, kalau kering, nanti kalau Anda gerakkan dikit atau batuk begitu, langsung crack. Nah, crack itu menyebabkan panas anak saya. Jadi anak-anak kecil yang rentan. Kalau orang dewasa gunakan masker supaya cold air not direct contact with your lung. Oke, not direct your throat. Jadi nggak langsung kontak dengan tenggorokanmu karena rawan. Makanya orang kalau musim dingin suka pakai masker supaya udara dingin nggak langsung kena tenggorokan. Itu sehingga jadi kering. Makanya saya kalau musim dingin sudah biasa pakai masker, biasa umum supaya kalau kita batuk pun nggak memberikan batuknya ke orang lain. Itu sifat yang baik yang harus kita berikan lah. Jangan sampai kita sakit malah membuat orang sakit yang lain gitu ya. Itulah bangsa yang maju, bangsa yang punya toleransi dan sebagainya. Karena pendidikan sebetulnya. Halo. Yes, Sir. Nah, kita kalau orang pintar kebanyakan menjadi bodoh. Kenapa? Ya karena sudah lain pikirannya. Nggak tahu lah. Sudah, nggak usah dibicarakan. Yang penting kamu makin pintar. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak kita akhiri, saya rasa. Halo. 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 Gak ada, Sir. Oke, kita ada 37, berarti ada 36 anak. Coba saya lihat absennya ya. Coba saya lihat ya. Di absen, mana absen ya? Jujur enggak sih anak-anak ini? Saya empat puluh hadir semua. Inikah bangsa kita yang pembohong ini? Ini ada 40 yang hadir.
Yang ada di data saya itu yang hadir sekarang ada 36. Karena coba peserta sekarang ada 37, sekarang ada 36. Saya absen ya. Ahmad Bima Arya ada? Halo? Ahmad Bima Arya? Enggak ada. Siapa yang mengabsenkan ini? Jujur. Ahmad Bima Arya, siapa yang absenkan Ahmad Bima Arya ya? Atau yang memberitahu Ahmad Bima Arya? Dito Pradito, Dito. Pak. Ya. Tanya temanmu deh, siapa yang absenkan? Ada, Ahmad Bima Arya ada nggak? Tuh, Ya Pak, kalau Mas Bima di partisipan tidak ada Pak. partisipan, oh iya tahu aku nggak ada, tapi dia bisa absen ini berarti ada yang absenkan atau memberitahu kan? Oh, Iya kan? Iya Pak. Siapa yang memberitahu atau dia diabsenkan? Nggak mungkin lah diabsenkan, ya berarti dia dikasih tahu ya? Ya. Kalau yang dikasih tahu saya kurang tahu siapa Pak ya, tapi waktu saya tanya Mas Bima ini lagi di rumah sakit Pak. Itu juga kelihatan kondisi kurang sehat itu Pak di presensinya. Ini ada buktinya, fotonya juga katanya Pak. Kenapa? Ada bukti fotonya juga lagi di rumah sakit Pak. Oke. Farel ada? Hadir, Pak. Di mana fotonya, Dito? Ini send ke saya Pak. Saya soalnya tanya masnya kan. Jadi terus dia bilang ada di rumah sakit Pak. Terus dikasih foto. Tapi kok di sini nggak ada izinnya ya? Nah itu kurang tahu Pak saya. Farel ada Farel? Hadir, Pak. Anas? Hadir, Pak. Rizailaita? Hadir, Pak. Raffi? Hadir, Pak. Retno? Hadir, Pak. Abi? Hadir Pak. Sultan ada, Salwa ada, Egar Ada Pak. Benedito, Yusuf Octavian Ada Pak. Yohana ada, Vivi ada, Irfan Satria, Tagalung ada, Yosia. Yosia? 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 Oke. Siapa yang pasti ini ada yang beritahu Yosia. Randito ada, Andika ada, Nicholas tadi ada, Rahmat Agung ada, Dery Fata, Niko. Hadir, Pak. Kafa Cordova. Hadir, Pak. Krisnadi Pramuda. Hadir, Pak. Alvin Dion. Hadir Pak. Yosef Adriansah. Ada, Pak. Anggada. Hadir, Pak. Immanuel Ginting. Ada, Pak. Timothy. Ada, Pak. Edwards. Hadir, Pak. Muhammad Adil. Hadir, Pak. Fauzan. Hadir, Pak. Fauzan. Hadir, Pak. Faiz. Hadir, Pak. Farhan. Hadir, Pak. Anggito. Hadir, Pak. Fadel.
Hadir, Pak. Nggak ada ya? Hadir, Pak. Pak, itu Fadil, Pak. Fadil nggak ada ya? Ada di Ada, itu Pak. tadi Ada, udah Pak. jawab, Pak. Halo, Pak. Hadir, Pak. Kamu, Dirga, Hadir, Pak. William, Hadir, Pak. Mario, Sultan. Mario kemana ya? Ivan Falsa. Empat ini, anak ini, suruh ngedrop ya. Tito. Halo. Tito. Ya, Pak. 4 orang ini saya kasih E. Saya bilang ke itu, Pak, 4 orang itu, Pak. Yap. Oke, Pak. Sebetulnya saya udah curiga, pasti ada anak yang nakal juga di sini. Harusnya dua-duanya kena ya. Saya kasih E, Ahmad Bima, Josia. Pasti ada yang ngasih tahu. Saya nggak tahu yang ngasih. Mario Sultan sama Ivan. 4 orang ini suruh ngedrop mata kuliah saya atau saya kasih E. Dah. Oke? Saya Ya. sampaikan ke teman-teman. Halo. Oke, Sir. Dah. Oke, sayonara. Sayonara, Pak. Makasih, Pak.